Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Nurjana dari kelas K32B NRP 0519040038. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal. Jurnal yang saya review adalah kepadatan hunian, ventilasi, dan pencahayaan terhadap kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dari Jurnal Kesehatan Manarang, volume 3, nomor 2, dibuat pada tahun 2017 oleh Dina Mariana dan Miftah Khaironi. Saya mereview jurnal ini pada tanggal 22 Juli 2020. Latar belakang jurnal, yakni penyakit tuberkulosis paru masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan merupakan penyebab kematian utama ketiga setelah penyakit jantung dan saluran pernafasan. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan kasus TB paru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Puskesmas Binanga merupakan wilayah yang tertinggi kasusnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, di mana angka penemuan kasus baru meningkat di Puskesmas Binanga, yang mana tercatat pada tahun 2012 sebanyak 47 kasus, menjadi pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 58 kasus. Salah satu faktor risiko yang erat hubungannya dengan penularan kejadian tuberkulosis paru adalah kondisi lingkungan perumahan meliputi suhu dalam rumah, ventilasi, pencahayaan dalam rumah, kelembapan rumah, kepadatan penghuni, dan lingkungan sekitar rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko kepadatan hunian, ventilasi, dan pencahayaan terhadap kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Binanga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional, analitik, dan desain case control study. Di mana subjek dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Binanga. Besar sampel yang diperoleh adalah 93 orang, dengan perbandingan besar sampel kasus dan kontrol adalah 1:2. Kasus adalah pasien yang menderita tuberkulosis paru yang sedang menjalani pengobatan di Puskesmas Binanga sebanyak 31 orang, sedangkan kontrol adalah masyarakat yang tidak menderita tuberkulosis paru dan berdomisili di dekat rumah penderita tuberkulosis paru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu agar data dari hasil penelitian lebih representatif. Di sini ada dua kriteria, yakni kriteria inklusi, merupakan pasien yang berusia sama dengan atau lebih dari 18 tahun, dan kriteria eksklusi merupakan pasien yang berusia kurang dari 18 tahun dan menderita penyakit kronik selain tuberkulosis paru. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kepadatan hunian, ventilasi, pencahayaan, dan akses fasilitas kesehatan. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kejadian tuberkulosis paru. Cara dan alat untuk mengukur variabel terikat. Cara yang digunakan untuk mengukur variabel terikat yaitu dengan wawancara langsung kepada responden menggunakan kuesioner, sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, data status pasien tuberkulosis paru, dan Luxmeter. Langkah-langkah penelitian yakni melakukan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner, mengukur variabel tingkat pencahayaan dengan menggunakan Luxmeter, dan melakukan analisa data untuk mengukur variabel yang diteliti. Di sini terdapat dua analisa, yakni analisa univariat dan analisa bivariat. Pada analisa univariat dilakukan untuk karakteristik umum responden yang mencakup jenis kelamin, umur, kelurahan, pendidikan, pekerjaan, lama pengobatan responden yang menderita tuberkulosis paru. Pada analisa bivariat dilakukan analisa dari dua variabel, yakni variabel terikat dan variabel bebas. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada penelitian ini menemukan bahwa kepadatan hunian memiliki hubungan yang tidak bermakna sebagai faktor risiko kejadian penyakit tuberkulosis paru.
Adanya hubungan yang tidak bermakna pada penelitian ini disebabkan karena kelompok kasus lebih banyak yang memiliki rumah dengan kondisi kepadatan hunian yang memenuhi syarat. Begitupun perbandingan kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat lebih banyak pada kelompok kontrol. Selain itu, hal ini juga dimungkinkan karena jumlah sampel kasus yang digunakan relatif kecil. Pada variabel ventilasi, penelitian ini menemukan bahwa ventilasi memiliki hubungan yang tidak bermakna sebagai faktor risiko kejadian penyakit tuberkulosis paru. Meskipun hasil penelitian ini tidak signifikan, tetapi keberadaan ventilasi dapat menjadi faktor yang terpengaruh terhadap penularan tuberkulosis paru. Rumah dengan ventilasi yang kurang akan berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis paru. Ventilasi rumah berfungsi untuk mengeluarkan udara yang tercemar seperti bakteri dan karbon dioksida di dalam rumah dan menggantinya dengan udara yang segar dan bersih atau untuk sirkulasi udara tempat masuknya cahaya ultraviolet. Dalam penelitian lain menyatakan bahwa keberadaan ventilasi memiliki risiko 5,17 kali terhadap penularan tuberkulosis paru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatimah pada tahun 2008, menunjukkan hubungan bahwa ventilasi merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru. Keberadaan ventilasi mampu mengancarkan konsentrasi kuman tuberkulosis paru dan kuman lain sehingga terbawa keluar dan mati terkena sinar ultraviolet. Ventilasi juga dapat merupakan tempat untuk masukkan sinar ultraviolet. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003, ventilasi yang tidak baik dapat menyebabkan udara tidak nyaman, menyebabkan kepengapan, bronkitis, asma kambuh, masuk angin, dan udara kotor, yakni dapat menyebabkan penularan penyakit saluran pernafasan. Suhu udara dan kelembapan ruangan sangat dipengaruhi oleh penghawaan dan pencahayaan. Pencahayaan yang kurang atau tidak lancar akan menjadikan ruangan terasa pengap atau sumpek dan akan menimbulkan kelembapan tinggi dalam ruangan. Pada penelitian ini menemukan bahwa pencahayaan memiliki hubungan yang tidak bermakna sebagai faktor risiko kejadian penyakit tuberkulosis paru. Adanya hubungan yang tidak bermakna pada penelitian ini karena pada kelompok kontrol lebih banyak yang memiliki rumah dengan kondisi pencahayaan yang tidak memenuhi syarat dibandingkan dengan kelompok kasus. Walaupun hampir seluruh responden pada kelompok kasus memiliki rumah dengan kondisi pencahayaan yang tidak memenuhi syarat. Hal ini juga yang kemudian memungkinkan terjadinya tentang nilai kepercayaan yang terlalu lebar dan dianggap tidak bermakna secara statistik. Namun, secara teori dan beberapa penelitian lain mengemukakan bahwa pencahayaan memiliki peran dalam penularan tuberkulosis paru karena kuman tuberkulosis dapat bertahan lama dalam suatu ruangan, salah satunya bergantung pada ketersediaan pencahayaan alamiah yang mengandung ultraviolet. Dalam ruangan yang lembab dan gelap, kuman dapat bertahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Dan kuman juga dapat mati apabila terkena sinar matahari, sabun, lisol, karbol, dan panas api. Kuman Mycobacterium tuberculosa akan mati dalam waktu 2 jam oleh sinar matahari. Di sini dapat terlihat bahwa ventilasi merupakan sangat penting karena dengan adanya ventilasi maka sinar ultraviolet dapat masuk untuk membunuh kuman. Rumah yang tidak masuk sinar matahari mempunyai risiko menderita tuberkulosis 3 hingga 7 kali dibandingkan dengan rumah yang dimasuki sinar matahari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepadatan hunian, ventilasi, dan pencahayaan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian tuberkulosis paru. Kelebihan dari penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner yang cukup mudah digunakan oleh subjek penelitian sehingga dalam pengambilan datanya tidak dibutuhkan waktu yang lama seperti pada metode kualitatif. Kekurangan dari penelitian ini adalah sampel kasus yang sedikit sehingga perlu adanya penelitian lanjutan dalam mengidentifikasi faktor risiko lingkungan perumahan pada skala wilayah yang lebih luas dengan sampel kasus yang lebih besar.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.